Coba bayangkan suasana Madinah pada suatu siang yang tenang. Pasir terasa hangat, angin bergerak pelan, orang-orang sibuk dengan urusan mereka. Di antara mereka ada seorang lelaki berjalan dengan langkah sederhana, tidak membawa harta, tidak diikuti orang, tidak menonjol. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, di dalam lipatan pakaiannya ada sesuatu yang bergerak kecil, seekor anak kucing. Lelaki itu adalah Abu Hurairah. Dan dari kisah sederhana inilah kita belajar sesuatu tentang iman yang hidup dalam hal kecil. Abu Hurairah bukan sahabat yang hidup berkelimpahan. Ia termasuk ahlu sufah, orang-orang yang hidup sederhana, bahkan sering menahan lapar. Dalam logika dunia, orang yang kekurangan biasanya fokus pada dirinya sendiri. Ketika hidup sulit, hati cenderung mengeras. Tapi pada Abu Hurairah terjadi sesuatu yang berbeda. Kesulitan tidak membuatnya keras. Kesulitan justru membuatnya lembut. Ia melihat makhluk kecil bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai kesempatan untuk berbuat rahmat. Suatu hari Rasulullah SAW melihat sesuatu yang unik. Seekor anak kucing bersembunyi dalam pakaian Abu Hurairah. Beliau bertanya dengan senyum yang lembut, "Apa itu, wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab dengan jujur dan sederhana, "Anak kucing, wahai Rasulullah." Dan sejak saat itu, Rasulullah memanggilnya dengan julukan yang abadi sepanjang sejarah. Abu Hurairah, ayah para anak kucing. Julukan itu bukan ejekan, itu pengakuan terhadap kualitas hati. Julukan itu datang dari Nabi Muhammad sendiri. Bayangkan maknanya. Dalam dunia yang mengagungkan kekuatan, Rasulullah memuliakan kelembutan. Mari kita berhenti sejenak dan berpikir, mengapa kepedulian kepada makhluk kecil mendapat perhatian dari Islam? Karena iman bukan hanya hubungan vertikal antara manusia dan Allah. Iman juga tampak dalam bagaimana manusia memperlakukan ciptaannya. Ada logika spiritual yang sangat dalam di sini. Orang yang mengenal Allah sebagai Maha Pengasih akan memantulkan kasih itu dalam perilakunya. Jika hati benar-benar mengenal rahmat Allah, ia akan sulit berlaku keras kepada makhluk lemah. Dan Abu Hurairah memahami hal ini bukan sebagai teori. Ia menjalaninya sebagai kebiasaan. Ia tidak menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik. Ia merawat kesempatan kecil yang datang setiap hari. Seekor anak kucing menjadi ladang latihan iman. Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah prinsip yang mengguncang cara berpikir manusia. Beliau mengisahkan tentang seorang lelaki yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Beliau juga mengisahkan tentang seorang wanita yang menahan seekor kucing hingga mati. Dan ia mendapat hukuman. Perhatikan baik-baik. Makhluk kecil, perbuatan sederhana, dampak akhirat yang besar. Mengapa? Karena yang dinilai bukan ukuran peristiwa, tetapi kondisi hati saat berbuat. Islam tidak menilai hanya apa yang terlihat besar. Islam menilai kejujuran hati dalam hal kecil. Ada pelajaran yang sangat dalam dari kisah Abu Hurairah. Orang yang percaya bahwa Allah memberi rezeki kepada semua makhluk tidak takut berbagi dengan makhluk. Ketika seseorang memberi makan hewan, ia sedang menyatakan satu keyakinan tanpa kata-kata. Rezeki bukan milikku,
aku hanya perantara. Ini logika iman yang sering sulit dipahami oleh akal yang hanya menghitung. Akal berkata, simpan dulu. Iman berkata, percaya dulu. Akal menghitung kekurangan. Iman melihat kecukupan dari Allah. Abu Hurairah hidup dalam logika kedua. Kita hidup di zaman yang berbeda, tapi ujian hati manusia tidak berubah. Hari ini banyak orang mencari kesempatan berbuat besar, tapi melewatkan kesempatan kecil. Banyak orang ingin dekat kepada Allah, tapi tidak peka terhadap makhluk di sekitarnya. Banyak orang berbicara tentang sabar, tapi sabar hanya dipahami sebagai menahan keadaan. Padahal sabar yang hidup adalah tetap berbuat baik meski tidak dilihat, tetap lembut meski dunia keras, tetap memberi meski tidak diminta. Ini selaras dengan kegelisahan Anda tentang makna sabar dan takdir yang sering disalahpahami. Takdir bukan alasan untuk pasif. Takdir adalah alasan untuk tidak putus asa setelah berbuat. Abu Hurairah tidak menunggu keadaan ideal untuk lembut. Ia lembut dalam keadaan apapun. Ada satu hukum batin yang jarang dibahas. Orang yang terbiasa peduli pada makhluk kecil lebih mudah menjaga kebersihan hatinya. Mengapa? Karena kepedulian melatih kesadaran. Kesadaran melahirkan kehadiran hati. Kehadiran hati melahirkan iman yang hidup. Sebaliknya, mengabaikan yang lemah melatih ketidakpekaan. Dan hati yang tidak peka perlahan mengeras. Abu Hurairah menjaga hatinya tetap hidup melalui tindakan sederhana yang berulang. Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang Abu Hurairah. Pertanyaannya tentang kita. Ketika kita melihat makhluk lemah, apa yang muncul lebih dulu dalam diri kita? Gangguan atau kesempatan? Ketika tidak ada orang melihat, apakah kita tetap memilih lembut? Ketika kebaikan tidak memberi keuntungan, apakah kita tetap melakukannya? Disinilah kualitas iman bekerja. Bukan pada hal besar yang jarang terjadi, tetapi pada hal kecil yang sering kita temui. Seekor anak kucing kecil tidak mengubah sejarah dunia, tapi ia menjadi saksi kelembutan seorang sahabat besar. Dan mungkin pelajaran terbesar dari kisah ini adalah Allah tidak selalu menguji kita dengan peristiwa besar. Seringkali Allah menguji kita dengan kesempatan kecil, kesempatan untuk lembut, kesempatan untuk peduli, kesempatan untuk percaya, dan bisa jadi dalam setiap makhluk lemah yang kita temui, Allah sedang menunjukkan satu cermin seberapa hidup hati kita.